ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun saja Anda berada. Dan iringilah perbuatan buruk dengan amal kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskannya. Dan bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah di mana saja. Apakah di rumah, di jalan, di pasar, atau di kantor. Di mana saja seorang hamba berada, ia harus bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Serta seorang hamba harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Dan ilmu takwa ini sangat penting diketahui oleh Anda. Ya, Anda para suami dan istri. Kita semua, para suami, Anda para istri, Anda harus paham ilmu takwa. Agar senantiasa apa? Kita menjadikan ilmu takwa menjadi ilmu di keluarga kita. Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kondisi ramai ataupun tidak ramai, kita bertakwa kepada Allah. Karena kalau takwa dalam rumah tangga ini dijalankan dengan sebenar-benarnya, tidak ada perselingkuhan jemaah. Kenapa? Semua takut, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya merasa diawasi oleh pasangannya masing-masing, tapi juga ketika pasangan masing-masing tidak ada di sisinya, maka ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita semua. Allah melihat apa yang kita lakukan. Yang nampak maupun tidak nampak, Allah melihatnya. Maka ketika takwa benar-benar tertanam dalam hati kita, maka insya Allah keluarga akan baik-baik saja. Demi cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika suami dan istri mengetahui bahwa seluruh usaha dan perilakunya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sadar tidak ada ruang untuk bermaksiat. Tidak ada dusta di antara suami dan istri. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sehingga dengan takwa maka akan membawa suami istri ini ya kepada bahtera rumah tangga yang sejahtera dunia dan akhirat. Maka para suami hendaknya mengajak istrinya mengaji. Belajar dengan ahli ilmu. Jangan diam saja di rumah. Ya, yang lebih parahnya jika suami diam ketika istrinya bermaksiat. Anak gadisnya pacaran, ya, suaminya diam, orang tuanya diam. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah suami dayyus namanya. Membiarkan anak dan istrinya bermaksiat kepada Allah, dia diam. Ini namanya dayyus, para suami. Dan suami yang membiarkan anak istrinya bermaksiat kepada Allah, maka sungguh suami ini akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Tidak segampang itu menjadi suami. Ya. Karena apa? Urusan suami besar. Mencangkup urusan istri dan anak-anaknya. Istri dan anak akan dimintai pertanggungjawaban kelak kita di akhirat nanti. Apakah kita telah mendidik mereka dengan sebaik-baiknya atau tidak? Atau kita telah menelentarakan mereka berdua sehingga bermaksiat kepada Allah, lalu kita diam? Maka ajak keluarga Anda, ajak istri Anda mengaji, Anda ajak ya anak gadis Anda mengaji, pahami ilmu agama, arahkan mereka, bimbing mereka kepada jalan yang benar. Maka insya Allah keluarga yang semacam ini adalah keluarga yang akan menghidupkan syiar-syiar agama di dalam rumahnya dan terbentuklah sakinah, mawaddah, warahmah. Bukankah ini cita-cita setiap keluarga yang ada?
Oleh karenanya, bekalilah takwa. Ilmu takwa adalah ilmu yang akan menguatkan kesejahteraan keluarga. Di mana setiap keluarga yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga tersebut. Dan tidaklah suatu keluarga yang bertakwa kepada Allah, maka keluarga itu telah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dan barang siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, sungguh ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala merahmati, mencintai orang-orang yang beriman kepadanya. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menanamkan ketakwaan dalam rumah tangga kita.